memberikan ilmu agama, iman dan amal. Tiada rasa letih dan ingin yang saya hormati Syekh Fadi Fuad Alamadin, PSD dari Global University Beirut, Lebanon. Terima kasih atas kehadirannya Syekh di kampus Al-Hidayah Citangkil. Jadi dijadwalkannya harusnya minggu kemarin karena ada libur Waisak ya, kita ganti di minggu ini. Semoga sehat selalu Syekh. Terima kasih atas kehadirannya. Kita Masjid Al-Hidayah merasa bahagia dengan kehadiran Syekh di sini. Yang saya hormati Ketua Senat Sekolah Tinggi Mutarbiyah Al-Hidayah Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hikmatullah Jamur MSI. Terima kasih atas dukungannya. Beliau lagi pilek ya. Kita doanya semoga selalu diberikan kesehatan. Yang saya hormati struktural Masjid Al-Hidayah dari jajaran Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Kaprodi, kemudian staf yang sudah menyiapkan kegiatan ini cukup rapih, baik. Dan yang saya banggakan kawan-kawan dosen yang pada hari ini berkenan hadir. Dan yang saya banggakan juga kawan-kawan mahasiswa Sekolah Tinggi Mutarbiyah Al-Hidayah, baik dari Prodi PAI dan PAUD. Nah, ini laki-lakinya sedikit ya yang hadir, laki-laki perempuannya lumayan cukup banyak ya. Dan yang saya banggakan kawan-kawan dari organisasi mahasiswa ya, ini LPTQ, terima kasih sudah berkontribusi untuk ngaji ya, cukup baik. Nah, ini kegiatan hari ini, kegiatan yang sudah lama kita rencanakan, terutama oleh Wakil Ketua 1 dan Kaprodi. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap semester. Nah, ini dilaksanakan semester genap, nanti akan dilaksanakan semester ganjil, dan khusus di 2 semester itu kita akan undang Syekh dari Timur Tengah. Untuk apa? Untuk menambah wawasan ilmuwan untuk kawan-kawan mahasiswa Sekolah Tinggi Mutarbiyah Al-Hidayah. Makanya hari ini yang gak hadir rugi ini ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala jami'i ikhwanihi al-mu'minin wa alihi wa sahbihi was-salihin. Lillahi ta'ala al-sufiyyah fa inna nabiyya صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأخلصوا النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص والنية والثبات في القول والعمل. Setelah beliau membuka dengan salam, puji-pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah, pertama beliau mengingatkan seluruh yang hadir di masjid ini untuk tidak lupa menghadirkan niat ikhlas. Niat ikhlas semata-mata duduk di majelis ilmu karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis, innamal a'malu binniyat. Setiap amal-amal saleh bergantung kepada niatnya.
dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka jangan lupa untuk hadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. عنوان المحاضرة عن صفات المعلم. Ya, tema muhadharah, tema stadium general kita adalah tentang karakter pendidik. عنوان مهم Tema yang sangat penting ويحتاج لمعرفة ذلك في كل عصر وأينما كنتم. sangat dibutuhkan untuk mengetahui perkara tersebut di setiap zaman, di setiap tempat. وكان مقررا إلى ذلك وذكرنا على علاقة Ya, saya memohon maaf karena tadi lewat Jakarta begitu macet sehingga agak terlambat ya untuk hadir ke sini. Ya, sampai 3 jam kata saya baru bisa nyampe sini. Ya, karena saya akan berusaha meringkas ya, materinya sebisa mungkin. Ya, karena waktu ya yang mana mendekati sholat. Pendidik yang paling agung, yang paling utama adalah para nabi. Dan orang yang paling afdal dalam mempelajari ilmu, yang paling agung adalah para nabi. Dan panutan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari siapa kita mengambil ilmu? Jadi mengambil ilmu itu dari seorang pendidik yang terpercaya. Al-alim فيما مضى إنما كان يطلق على المجتمع كالإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أبو بكر عمر علي عثمان. Ya, al-alim atau orang yang berilmu atau ulama dulu itu dinisbatkannya, digunakannya untuk mengungkapkan seorang mujtahid seperti imam 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, ya, itu memang para mujtahid yang lain. ثم بعد ذلك قل قوة العلم بين الناس. قل العلم قوة العلم بين الناس. Setelah zaman-zaman dulu, ilmu semakin berkurang, kekuatannya semakin sedikit, semakin berkurang. فصار يطلق العالم على من أخذ مذهبا من المذاهب عرفه مع أدلته. Maka digunakan lafaz alim, ulama itu untuk orang yang telah mempelajari ilmu dari suatu mazhab, dia menguasainya. وفي هذا العصر خرج أكثر وأكثر بجهله. Dia menguasainya dan tahu dalil-dalil mazhab tersebut. Nah, kemudian di zaman sekarang apa? Makin sedikit lagi kekuatan ilmu tersebut. نسأل الله السلامة. Ya, kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. البشر إما أن يكون عالما أو يكون متعلما. Ya, di zaman ini kita harus memperhatikan bahwasanya antara dua perkara. Manusia itu antara alim, orang ulama, atau talibul ilm atau penuntut ilmu. في تعريف الفقهاء كل وما معنى الشهادة طلبا هذا ينفضل منه طبعا
S2, S3 kita sudah jadi seorang ulama. Ya, karena sebenarnya kalau hanya itu belum tentu orang itu menjadi seorang alim. Jadi pertama apa? Seseorang itu harus alim, harus mempunyai ilmu, pendidik harus mempunyai ilmu. Yang kedua, thiqah, ya. Ya, seorang yang alim yang berilmu itu mengetahui hakikat perkara, ya, mengetahui perkara yang memang dia harus ketahui. Ya, sesuai dengan kondisi sesuatu tersebut. Ya, dia mengetahui suatu perkara sesuai dengan hakikat dari perkara tersebut. Contohnya, القرآن الكريم الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء. jadi dalam Al-Quran Allah mensifati dirinya zatnya dengan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai apapun dari makhluknya. بعض الناس الرياء في هذا العصر يقولون بأن الله في جهة الفوق جالس على العرش. Ya, sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu duduk ya di langit, berada di langit atau bertempat di atas arsh. Padahal arsh itu makhluk, tempat itu makhluk. Dan Allah itu ada sebelum semua tempat. Tidak serupa dengan apapun. Sebelum terciptanya arsy dan semua tempat, Allah sudah ada. Dan setelah terciptanya arsy dan semua tempat, Allah tetap ada. Dan Allah disifati dengan seluruh sifat kesempurnaan yang layak baginya. Ya, ada tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Ya, Allah itu Tuhan, ya, yang mana Tuhan itu tidaklah disifati dengan perubahan. Kenapa? Sesuatu yang berubah itu hakikatnya dia butuh kepada sesuatu yang menjadikan dia berubah. Dan yang butuh kepada yang lain berarti lemah, yang lemah tidak mungkin jadi Tuhan. Sesuatu yang berubah itu ada dua kemungkinan. Berubah kepada yang lebih sempurna, berubah kepada kekurangan. Antara dua perkara itu saja. Ya, kalau berubah kepada kekurangan, maka itu mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala qala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allahu asma'ul husna ay dalla 'ala al-kamal laysa fiha naqs. Ya, dalam ayat tersebut bahwasanya kita memahami Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kepada kesempurnaan, tidak ada kekurangan pada sifat-sifatnya. Ya, jadi Allah tidak mungkin berubah kepada kekurangan. Ya.
mustahil bagi Allah. وكل ما أدى إلى المستحيل هو المستحيل. Ya, segala yang meniscayakan kemustahilan maka itu adalah mustahil. فثبت بذلك بالدليل العقلي أن الله تبارك وتعالى لا يتغير، لا يتحول، لا يتبدل، لا يتطور. نقول سبحان الذي يغير ولا يتغير. Maka telah tertetapkan dengan dalil akal ya bahwasanya Allah itu tidaklah disifati dengan perubahan. Allah tidak berubah, tidak berkembang, tidak berganti ya. Maka ulama mengatakan Allah itu merubah tapi tidak berubah. إذا الله سبحانه وتعالى فقدر وجود العرش كان موصوفا بصفات الكمال الموجودة وبعد وجود العرش ما زال كما كان. Ya, jadi sebelum terciptanya aras dan tempat lainnya, Allah ada bersifat dengan sifat kesempurnaan seluruhnya. Begitu juga setelah terciptanya aras dan tempat, maka Allah tetap ada tanpa berubah, tetap bersifat dengan sifat kesempurnaan. فالذي يصعب أن الله في مكان خالق الصحيح. Ya, maka kembali lagi tadi ya, jika orang mengatakan Allah diliputi tempat, maka ini bertentangan dengan akal sehat وخالق القرآن الكريم. dan bertentangan dengan Al-Quran. نحن كلنا نتغير، Kita semuanya berubah. كنا صغار ثم كبار، Tadinya kita kecil, betul. Kemudian kita dewasa. كنا خارج المسجد ثم المسجد، خارج الجامعة ثم الجامعة. Sebelumnya kita di luar masjid, sekarang ada di dalam masjid. Atau di luar kampus, sekarang di dalam kampus. الله ليس كمثله شيء. Dan Allah tidaklah serupa dengan kita, tidak serupa dengan apapun. Nah, لا يتغير. ya, tidak berubah. إذا الذي يقول بأن الله جلس على العرش ما عرف الله عز وجل، ما وصفه بصفة الكمال. Ya, yang ada kalau ada yang mengatakan Allah itu duduk di suatu tempat atau di atas arus, maka dia tidaklah menyembah Allah, tidak mensifati Allah dengan sifat kesempurnaan. نحن نجلس، Karena yang duduk itu ya kita, ya. الكلاب تجلس، Bahkan hewan anjing juga duduk. خنازير تجلس. Bahkan hewan babi juga duduk. الذي يصف الله بصفة الكلاب والخنازير هل يصفه بصفة الكمال؟ لا. Ya, yang mensifati Allah dengan sifat hewan seperti tadi, ya, anjing babi dan sebagainya, maka tidaklah mensifati Allah dengan kesempurnaan. هذا جهل Ya, bahkan ini dia tidak mengenal Allah وليس علم. dan bukan alim, bukan mengetahui atau mengenal Allah. العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه حقيقة. Jadi ilmu itu apa? Mengetahui sesuatu ya sesuai dengan kondisi sesuatu tersebut sebenarnya. طيب. لابد أن يكون عالما ورعا Nah, ورعا والصفات يؤخذ العلم أن يكون عالما ثقة. ماذا يعني ثقة؟ يعني ورع ناصر شفيق عليه. jadi karakter seorang pendidik itu tentunya dia harus punya ilmu. Ya, harus punya ilmu. Yang kedua, dia harus thiqah, terpercaya. Dan maksudnya apa? Wari', dia harus takut sama Allah. Harus punya rasa takut kepada Allah dan juga menasehati, mengkhawatirkan akhirat dari peserta didiknya. ورع ناصر. Ya, wara tadi takut dengan Allah, nasih artinya memberi nasihat ya kepada peserta didiknya. ليس معناه أنه سبيل، إنما يصنع الأمة بما فيها خير الأمم في الدنيا والآخرة. Tapi selalu menasihati, memperhatikan peserta didiknya untuk perkara yang paling baik untuk dunia dan akhiratnya. ما هي أفضل نصيحة يقدمها الشخص للآخر؟
ما في الإنسان فائدته في الآخرة. ما في الإنسان فائدته في الآخرة. Ya, intinya apa yang memberikan seseorang manfaat untuk akhirat orang tersebut. من لم ينفع في الآخرة؟ من لم ينفع في الآخرة؟ ما الذي ينفع في الآخرة؟ Ya, apa yang bermanfaat untuk akhirat? الإيمان بالله ورسوله. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. والثانية تقوى الله. Pertama iman, yang kedua apa? Takwa Allah, takwa kepada Allah. الأولى الإيمان بالله ورسوله. Jadi pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. لما؟ Kenapa iman paling afdal? لأن من كان مكلفا لا سبيل له لدخول الجنة إلا بالوفاة على الإيمان بالله ورسوله. Ya, karena siapa orang sudah mukallaf sudah diberi kewajiban maka tidak akan mungkin bisa masuk surga kecuali dengan membawa iman kepada Allah dan Rasulnya. فالذي لا يعلم ما هو الإيمان بالله ورسوله لا ينصح الأمة لما فيه خيرهم. Ya, ini apa iman kepada Allah dan Rasulnya maka amal perbuatan maksudnya tidak akan bermanfaat baginya. ولا يأخذ منه علم. Dan bahkan tidak bisa diambil ilmu darinya. وإن كان عالما. Walaupun dia itu alim. لأن العلم إنما يؤخذ من العالم الناصح الأمين. Ya, karena ilmu agama diambil dari seorang yang alim dan nasih yang memberikan nasihat peduli ya kepada akhirat orang lain serta terpercaya. وأن يكون ورعا. وأن يكون ورعا. Ya, tadi harus boleh yang takut kepada Allah. ماذا يعني ورع؟ Kata wahai apa itu wahai akan dijelaskan oleh beliau. معناه لا يفتي بخلاف الشرع. Ya, dia itu orang yang tidak berfatwa, tidak mengajarkan yang bertentangan dengan syariat. لا يستعجل بالإجابة من غير علم. Tidak yang menjawab kecuali dengan ilmu. إن كنت لا تعلم لا تستحي أن تقول لا أعلم. Ya, salah satu kaidahnya kalau kita tidak tahu tentang sesuatu kemudian kita ditanya, maka jangan malu untuk berkata saya tidak tahu. من يعلم منه؟ Siapa yang langsung berkata لا أحد إلا الله. tidak ada kecuali Allah. الإمام مالك أتاه وفد من بلاد ما وراء النهر، يعني ما يسمى الآن كازاخستان، إلى المدينة المنورة. Imam Malik datang, rombongan yang datang dari negeri Kazakhstan, ya, datang kemana? Ke Madinah. Dari negeri itu datang ke Madinah kepada Imam Malik. سألوه عن 48 مسألة. Mereka mau menanyakan Imam Malik 48 pertanyaan. فأجاب عن 6. Imam Malik menjawab 6 dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. وقال عن البقية لا أدري. Dan sisanya itu beliau jawab la adri atau saya tidak tahu. قالوا له وماذا نقول لمن أرسل إلينا هذه الأسئلة؟ Maka rombongan itu berkata kepada Imam Malik, apa yang akan kami katakan kepada orang-orang yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaan ini? قال لهم قولوا أتينا مالك المدينة فسألناه فقال لا أدري. Maka Imam Malik menjawab dengan santai,
Abu Bakar Siddiq, صاحب رسول الله sahabat Rasulullah, أفضل إنسان بعد الأنبياء orang yang paling mulia setelah Nabi. سئل عن معنى آية Pernah ditanya tentang suatu makna ayat ما كان سمع معناها من رسول الله yang memang beliau belum pernah dengar tafsirnya maknanya dari Rasulullah. قال أي سماء تظلني وأي أرض تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. Ya, kata beliau, langit mana yang dapat menaungimu, bumi mana yang dapat menopangku, kalau aku mengatakan sesuatu dari kitab Allah, sesuatu yang aku tidak tahu. فمن نكون نحن أمام أبي بكر الصديق؟ Maka kita posisinya dibandingkan Abu Bakar apa? من ترك كلمة لا أدري أصيبت مقاتله. Ya, kata ulama, seorang yang tidak mau yang mengucapkan kata tidak tahu, maka dia akan ditimpa bahaya. رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء فقال لا أدري. Ya, dia orang yang tidak mau mengatakan tidak tahu, akan celaka nantinya. Rasulullah kan Rasul itu pernah ditanya sesuatu, kemudian beliau menjawab lah, karena saya tidak tahu. قال حتى أسأل أخي جبريل. Beliau menjawab, saya mau bertanya Jibril. وسأل جبريل قال لا أدري أسأل الله رب العزة. Kemudian Nabi pun menanya Jibril. Lalu Jibril pun menjawab, saya tidak tahu, saya akan bertanya kepada Allah. فأتاه الجواب بعد ذلك. Maka datanglah jawaban dari Allah tentang perkara itu. فمن يكون الواحد منا Maka siapa yang diberikan yang tadi disebutkan. لا أحد يترك هذه الكلمة يقول لا أدري حيث لا يدري وبردها على الكبد أن أقول لا أدري حين لا أدري. هكذا قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه. Ya, Imam Ali pernah berkata, sungguh lega hatiku ketika aku mengatakan saya tidak tahu di perkara yang memang saya tidak tahu. Maka beliau menasihati bagi seorang pendidik, ya jika memang kita tidak tahu, maka kita harus berani mengatakan saya tidak tahu. عالم ورع ناصح شفيق على دينه. Jadi alim, ya, wahai, jadi arti wahai dia takut kepada Allah, tidak berkata tanpa ilmu, nasih memberi nasihat, peduli, ya, nasih memberi nasihat dan syafiqin ala diri. Yang terakhir yang kita sebutkan, ما معنى شفيق على دينه؟ apa arti syafiq yang berbelas kasih terhadap agama seseorang? يعني لا يفتي بخلاف الشرع عن عمد لأجل مال رشوة لأجل منصب لأجل رئيس أو مرؤوس. Ya, yang terakhir dia tidak akan memberikan fatwa yang bertentangan dengan syariat karena dunia, karena jabatan, atau karena perkara yang lain. إذا ممن يؤخذ الألم من عالم ورع ناصح شفيق على دينه. فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم. Jadi mengambil ilmu itu dari seorang pendidik yang berkarakter alim, ya, dia punya ilmu, tentunya dia terwari, dia takut kepada Allah, juga dia nasih, lalu memberikan nasihat dan syafiqin ala diri. Dia peduli pada agama si pendidik, si peserta didik.
الصحابة كانوا نحو 200 فقط. Tapi ulama para sahabat itu, ulama dari kalangan para sahabat itu sekitar 200 orang. عندما كان يريد الرسول أن يرسل شخص ليعلم الناس القرآن والدين إلى القبائل وإلى النواحي في الجزيرة العربية كان يرسله. Rasul ketika ingin mengajarkan kabilah-kabilah agama Islam, yaitu agama Islam, maka Rasul akan memilih dari 200 orang tersebut, yang mana sampai dalam hadis orang ulama yang ini. وحتى الذين كانوا في المدينة الذين لم يتلقوا من الرسول مباشرة لانشغالهم بأعمالهم فكان الرسول يشير على هؤلاء ليدرسوا الصحابة بقية الصحابة. Ya, bahkan sahabat-sahabat yang kecil, sahabat-sahabat yang muda yang tidak langsung mengambil ilmu dari Rasul, maka Rasul memberikan isyarat untuk diajarkan juga oleh mereka, oleh sahabat yang sudah terlatih untuk mempelajari ilmu dari Rasul. الذين سمعوا من الرسول بالآلاف. Ya, yang mendengar ilmu dari Rasul itu ribuan. لكن من أشار الرسول إلى من أشار الرسول لأن يعلم الناس قلة. Tapi siapa yang dituntut Rasul untuk mengajarkan orang-orang? Sedikit. وهكذا هؤلاء العلماء من الصحابة علموا الصحابة وعلموا تابعين. Begitulah para ulama dari sahabat, mereka mengajarkan para sahabat lain, juga mengajarkan para tabi'in. وعلموا بالآلاف المؤلفة. Ya, mengajarkan orang-orang ribuan orang lainnya. لكن من كان هؤلاء الذين كانوا يرضون هم أن يعلموا الشرع إليهم. وهؤلاء ما كل تلامذتهم صاروا علماء، إنما أشاروا إلى بعض تلامذتهم ليؤخذ منهم العلم. Ya, mereka mengajarkan banyak orang, tapi tidak semua orang yang mereka tuju untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. وهؤلاء أيضا علموا غيرهم بالآلاف المؤلفة، لكن ما أشاروا إلى أن يتلقى العلم إلا من القلة القليلة. Ya, yang sedikit itu mengajarkan kepada orang lagi ribuan orang, ratusan ribu orang, tapi yang diajarkan itu tidak semua yang mereka tuju untuk mengajarkan kembali. لا تظنون أنكم لأنكم دخلتم الجامعة وأخذتم شهادة من الجامعة يعني صرتم علماء. Ya, maka sudah nasihati, ya kita jangan sampai berbanggaan, jangan sampai menganggap diri kita kalau sudah lulus dapat ijazah langsung jadi ulama. نحن طلاب علم على سبيل النجاة. Ya, kita ini masih dalam koridor menuntut ilmu dalam jalan keselamatan. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الآخرة. Ya, agar kita mohon kepada Allah untuk memberikan keselamatan bagi kita semua di akhirat. لقلة العلماء في هذا العصر صرنا لما نتكلم يظن بنا الناس أننا علماء ولسنا كذلك. Ya, kata saya karena sekarang itu sedikit ulama, maka ya kalau saya kita ngomong itu disangka ya kita ulama, padahal itu bukan beliau. Ya. أنا أتكلم عن نفسي. Ya, beliau berbicara tentang diri beliau sendiri. إذا العلم إنما يؤخذ من عالم ورع ناصح شفيق على دينه، باختصار من عالم ثقة. Ya, jadi seorang atau ilmu itu diambil dari seorang yang pendidik, yang alim, yang sikoh. Ya, yang sikoh maksudnya apa tadi? Wali, nasih, syafiq ala dini. Ya, yang takut kepada Allah, ya, yang menasihati, ya, yang khawatir dan peduli akan agama, ya, seseorang agar dia tidak berfatwa, tidak mengajarkan yang bertentangan dengan syariat. ما هم؟ Apa itu? handphone. ما هو؟ Hati itu bahasa Arabnya. ماذا قال؟ Handphone kan hati. هاتف؟ ماذا يقولون عنه؟
لا أكثر لا أقل. لا أكثر لا أقل. Ya, tidak lebih dari itu, tidak kurang dari itu. لكن من الذي وضع هذه المعلومات؟ Tapi materi yang ada di itu siapa? Yang membuatnya. أتعرفون؟ Semua tahu? هل هم من أهل السنة والجماعة؟ Apakah dia yang terpercaya dari Ahlussunnah wal Jamaah untuk materi agama? أم من المعتزلة؟ Maksudnya dari kelompok yang namanya Mu'tazilah أو من الخوارج؟ atau kelompok Khawarij أو من المشبهة؟ atau Musyabbihat أو من المرجئة؟ atau Murji'ah أو من سائر الفرق الضالة؟ atau kelompok-kelompok yang lain yang dikatakan Nabi menyimpang. فأنتم تعرفون أنه في هذه الأمة يوجد 73 فرقة، والنبي قال كلهم في النار إلا واحدة التي بقيت على ما كان عليه النبي والصحابة. Semuanya tahu hadis yang menyatakan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan atau kelompok. Kata Nabi semuanya di neraka kecuali satu golongan yang selamat. فالذي ليس متعلم علم أهل السنة والجماعة حقيقة كيف له أن يعرف ما في هذه الكتب وما في هذه الآلات؟ Ya, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Maka siapa yang tidak mempelajari dengan benar dari seorang guru yang percaya ya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana dia bisa membedakan ya apa yang ada di kitab-kitab atau di alat-alat ini, yang mana yang benar, mana yang salah. فلا يمكن إلى هذه الآلات في العلم. Maka tidak bisa ya dijadikan pedoman, menjadikan patokannya alat-alat ini gitu dalam mengambil ilmu. نعم نستطيع أن نستخدم هذه الآلات بطاعة. Ya, kata saya boleh, bisa kita menggunakan alat-alat ini untuk ketaatan. فنحفظ فيها العلم نحفظ فيها العلم الصحيح. Ya, untuk apa contohnya? Yang menjaga ilmu yang benar. وكلما احتجنا إلى معلومة قد نرجع إليها لأننا نحن نعلم ما وضعنا فيها. Ya, untuk meletakkan materi-materi ilmu yang sudah jelas, sudah kita pelajari, dan kita bisa merujuk kembali sekiranya kita lupa dalam. أما أنت لا تعلم من الذي وضع فيها ماذا تفعل؟ Ya, ada materi yang kita tidak tahu siapa yang menulisnya, siapa yang meletakkannya di alat tersebut. Apa yang kita bisa lakukan? ليس الأمر بالartificial intelligence AI، إنما الذي صنع هذه الآلة هذا هو شخص ذكي، لكن من أدخل المعلومات على تلك الآلة مختلفون، منهم من هم من أهل الحق ومنهم من هم من أهل الباطل. Ya, alat-alat yang sebesar ini ya memang yang membuatnya itu orang yang cerdas. Tapi materi yang ada pada alat-alat ini ya itu belum tentu semuanya benar, belum tentu semuanya itu yang menulisnya golongan yang benar, orang yang benar. Maka kita harus tetap berhati-hati. يستطاع استخدام هذه الآلات في طاعة الله، اثبتوا على ذلك. Ya, intinya alat-alat ini bisa kita gunakan selama untuk ketaatan kepada Allah. كما أننا نستخدم الكتب في طباعة العلم الشرعي الصحيح. Ya, jadi kalau pegang itu sama seperti buku ya, kita gunakan buku itu untuk ketaatan. ونستخدم وسائل متعددة حديثة للعلم الصحيح. Ya, kita juga bisa menggunakan alat-alat yang modern ya untuk mempelajari, mengkaji ilmu yang benar. فلا ضرر من ذلك. Ya, kalau seperti itu ya tidak ada masalah. الحقيقة هي ضالة المؤمن. الحقيقة هي ضالة المؤمن. Ya, itu kebenaran ya, itu adalah فهو دائما يبحث عنها. yaitu adalah atau pegangan seorang mukmin yang dicari ya, yang terus dicari. ويأخذها من حيث وجدها. Ya, yang dia harus cari, yang dia harus bawa ya, dia harus ambil dimanapun dia dapatkan. لكن يحتاج إلى أن يكون عنده
الحديث والإجماع والعقل السليم وما هو مخالف. Ya, apa yang sesuai yang benar, sesuai dengan Al-Quran, hadis, sesuai dengan akal sehat, dan apa yang tidak sesuai. نحن تأخرنا إلى أن بدأنا والوقت داهمنا. لن أطيل عليكم أكثر، يعني اختصرت ما كنت أريد قوله ليعطي الفكرة الأساسية من هذا الموضوع. Ya, saya mungkin tidak akan menambahkan materi lagi, ya, karena tadi kata beliau sudah berusaha mengingatnya, ya. Yang penting sudah tersampaikan poin-poin yang ingin beliau sampaikan yang sesuai dengan tema yang kita bahas siang hari ini. قبل أن نختم جلستنا هذه بالدعاء نفتح باب سؤال وجواب. Ya, mungkin sesi selanjutnya beliau membuka sesi tanya jawab. Ya. Bagi yang mau bertanya, baik dari putra atau putri, من بعد أهل المدير. Untuk mahasiswa dan mahasiswi yang ingin bertanya, kami batasi 2 pertanyaan, ada 1 dari Ikhwan, 1 dari Akhwat. Kami persilakan untuk maju depan. Ada yang ingin bertanya? هل أحد السؤال؟ Dari Ikhwan 1 orang dan dari Akhwat 1 orang. لا 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 أحد يتكلم العربية، تكلم بالأندلسية حتى يفهم الجميع ويأخذون الجواب جميعا. ya, kata saya pertanyaannya pakai bahasa Indonesia aja supaya paham semuanya, ya, dan nanti juga sudah paham, ya, jawabannya بعض الأندلسيين يظنون بأنفسهم أنهم يفهمون العربية فيسألون سؤالا عجيبا ya, فيتبين لي بعد ذلك أن مرادهم خلاف ما قالوه. karena beliau sudah sering mengunjungi berbagai tempat yang hanya pakai bahasa Arab, cuman ya yang dia sampaikan ini sesuai dengan apa yang dimaksud, ya, beliau salah paham, ya. Maka bisa diisiannya. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنى شفيق على دينه أنه لا يفتي بخلاف الشرع عن عبد لأجل مال، لأجل قرابة، لأجل رشوة، لأجل منصب وما شابه. Ya, di antara maknanya tadi dia tidak berfatwa, dia tidak mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat secara sengaja karena harta, contohnya, ya, karena jabatan, karena dunia, ya. Jadi itu arti dari Syafiq al-Dini. Karena mungkin ada orang-orang yang contoh diminta fatwa karena harta, ingin memberikan fatwa, memberikan ilmu yang tidak sesuai seharusnya, ya, dengan syariat
Ya, seperti itu. يعني يتكلم بالدين بما له فيه مصلحة دنيوية على زعمه. Ya, يعني يخالف الشرع لأجل منصب، لأجل مال، لأجل رشوة، لأجل قرابة وما شابه. ya itu juga termasuk dia berpatung hanya kalimat tapi untuk perkara masalah dunianya, ya dunianya dia diantaranya ya jabatan dan sebagainya. ولا يكون مراده إخلاص العمل لله تعالى بالإجابة كما ورد في الشريعة تماما. Ya, jadi tidaklah dia tujuannya adalah ikhlas karena Allah ya dengan jawaban yang sesuai dengan syariat. Tidak, tapi karena perkara yang lain. على سيدنا محمد في الأولين وبارك وسلم الله بارك الله لصحابة رسول الله أجمعين آمين آمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعظمه الكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها باب رضا وتيسير وتغلق بها باب الشر وتعصير وتكون بها وليا ونصير نعم المولى ونعم النصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا